Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi dari Yaman. Masuk Islam tahun ke-7. Dia hidup sama Nabi 3 tahun. 3 tahun ikut perang, ikut makan, ikut jalan. Rumah dia di samping rumah Nabi. Lalu kemudian selalu dia membawa kucing, dipanggil Nabi, ya Abahir. Kita menyebutnya Abu Hurairah. Kalau ada orang selalu membawa kucing, kita panggil Abu Hurairah, Pak Kucing. Pak Kucing. Kalau selalu membawa anjing, satu lagi namanya Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi, membawa Islam ke Kufah, Irak. Dua orang sahabat Nabi ini mendengar Nabi langsung dan meriwayatkan hadis. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari Nabi berkhutbah. Kata Abu Hurairah dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Apa kata Nabi waktu itu? Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada dalam genggaman kuasa Allah. Sumpah ini. Isi dari ungkapan ini sumpah. Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada dalam genggaman kuasa Allah. Kata Nabi SAW 3 kali. Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada dalam kuasa genggaman kuasa Allah. Summa akabba fa'ukabba kullu rajulin minna. Kemudian Nabi SAW akabba fa'akabba, Nabi terisak. 3 kali dia sampaikan walladzi nafsi biyadihi, walladzi nafsi biyadihi, walladzi nafsi biyadihi. Habis itu Nabi pun terisak. Terisak itu orang yang menahan tangis, haru. Saya tak bisa, jarang saya menangis depan jamaah. Ada juga menangis. Menangis biasanya tawaf sedang umroh. Dulu setiap Januari. Dulu menangisnya pas mau umroh. Sekarang menangis tak bisa umroh. Kadang menangis. Saya termasuk orang yang susah menangis. Kata orang yang susah menangis itu hatinya keras. Tapi kalau pas kena, bisa saya menangis tak berhenti-berhenti. Pernah saya ceramah di masjid kecil di Panam tuh. Nampak saya di depan, mohon maaf, ada jamaah tangannya putus dua-dua. Tak ada putus di sini dua-dua. Tapi lama dia berdoa. Itu pas mengena betul. Sampai di jalan, sampai rumah, sampai mau tidur. Yang saya tangiskan, kenapa dia tangannya putus, doanya lama. Aku tanganku lengkap, doaku kejam. Ada masa-masanya menangis. Ada dikasih ceramah, ada tuh ceramah saya yang saya menangis, dikasih mereka judul tentang bagaimana sakaratul maut Nabi. Jadi memang ada ustadz-ustadz itu yang spesialisnya menangis. Belum lagi dia ceramah, menengok mukanya udah menangis kita. Ada model gitu. Saya termasuk yang tidak gitu. Nabi terisak, kami jamaah pun terisak. Kullu rajulin minna yabki. Semua kami yang hadir itu, kata sahabat, menangis. La nadri ala madza halaf. Kami tak tahu Nabi ini sebetulnya bersumpah untuk apa. Belum lagi Nabi bercakap, sahabat itu sudah menangis. Kadang kita mau jamaah ini menangis, udah setengah jam diajak cerita sedih, tak menangis-nangis. Saya dulu awal-awal waktu iktikaf di Masjid An-Nur, iktikaf itu kan biasa muhasabah menangis. Udah saya coba 10 menit, tak menangis jamaah. Lama-lama saya menangis. Saya menangis, ini kenapa jamaah ini tak mau menangis? Allah menangis juga jamaah. La nadri, kami tak tahu entah kenapa Nabi ini bersumpah untuk apa. Tsumma rafa'a ra'sahu. Setelah itu Nabi mengangkat kepalanya. Fi wajhihil busra. Di wajahnya nampak tanda-tanda senang, bahagia. Nabi baru dapat wahyu. Apa kata Nabi?
Fakanat ahabba ilaina min humurin na'am. Menengok wajah Nabi yang cerah tadi, itu lebih kami sukai daripada seekor unta yang berwarna merah. Ada unta besar, mahal. Unta semua orang murah unta 50-70 juta. Ini unta termahal. Istilahnya humurin na'am. Unta berwarna merah. Kalau zaman sekarang mobil merah berwarna merah. Tak saya sebut merek, nanti dia dapat iklan gratis. Summa qala, lalu Nabi pun berkata, apa kata Nabi? Inilah isi teks hadis. Ma min 'abdin yusalli salawatil khamsa. Kalau ada seorang hamba Allah salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wa yasumu Ramadan, puasa wajib saja, Ramadan saja. Rajab nih Pak Ustaz, puasa Rajab bagus. Beberapa hari ini banyak jamaah WA saya, "Cumana puasa Rajab? Cumana puasa Rajab?" Tak saya jawab, saya kirim aja link ceramah saya di YouTube. Tulislah di Google tuh, YouTube. Setelah terbuka, tulis di search YouTube itu Somat Rajab. Nah, keluar video ini. Tulislah Somat Rajab, share, bagi. Wa minal hurumi fasum. Bulan-bulan haram puasalah kamu. Bulan haram itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan Rajab ini masuk bulan haram. Jadi kalau ada orang berpuasa di bulan Rajab, berarti dia melaksanakan sunnah. Silakan puasa bulan Rajab. Ada pula yang WA, bagaimana kalau bulan Rajab ini full sebulan puasa Pak Ustaz? Baik, mana dalilnya? Setelah Nabi meninggal, Sayyidatuna Aisyah, ibu kita, Ummul Mukminin, istri Nabi itu ibu kita. Makanya istri Nabi setelah Nabi meninggal tak ada yang berani menikahi istri Nabi. Siapa yang menikahi istri Nabi sama dengan menikah dengan emaknya sendiri. Aisyah setelah Nabi meninggal, Aisyah puasa dahar. Puasa dahar itu puasa sampai mati, tak buka-buka. Malam aja makan, puasa terus. Itu dalil boleh berpuasa. Yang laki-laki Pak Ustaz, Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, dia juga melaksanakan puasa dahar. Hanya pakai sukun, dahar. Kalau dahar makan, kumaha akang dahar gitu. Nah, dahar itu makan. Puasa dahar. Dahar artinya sepanjang masa puasa. Jadi kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak mau puasa sepanjang masa, boleh selama tidak menimbulkan mudarat. Kalau dalam hadis ini enggak, salat 5 waktu, puasa Ramadan saja, wa yukhrijuz zakata, bayar zakat, yang wajib-wajib aja. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat. Wa yajtanibul kaba'ira sab'a, dijauhkannya dirinya dari dosa besar yang 7. Dari mana datang 7 ini? Hadis lain. Ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah dosa besar yang 7. Apa dosa besar yang 7 itu? Asyirku, syirik, as-sihru, sihir. Tak ada lagi orang Pekanbaru ini menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibri, Tauhid, Sungai Siak, pokok kayu, tak ada. Menyembah Allah, alhamdulillah. Sihir, tak ada lagi orang Pekanbaru main santet. Karena memang santet tak bisa dideteksi pakai USG. Siapa yang mau santet? Syirik, sihir, akli malal yatim, makan harta anak yatim, makan riba, kemudian tawalli yaumaz zahab, lari dari perang, kemudian qazful muhsanat, menuduh perempuan yang baik-baik berzina. Ada perempuan baik-baik pulang malam tuduhnya berzina. Itu si anu tuh pulang malam kan berzina. Padahal dia pulang iktikaf. Nah, jangan sembarangan kita nuduh orang. Salatnya cuma 5 ya. Puasanya pun Ramadan saja. Dan dia pun hanya berzakat saja. Dijauhkannya dirinya dari dosa besar yang 7.
Lalu apa balasan Allah untuk dia? Illa futihat lahu abwabul jinan, dibukakan untuknya pintu-pintu surga. Faqila lahu, lalu dikatakan kepada dia, udkhul bisalam, masuklah engkau ke dalam surga dengan selamat. Kira-kira Islam itu berat apa ringan? Ringan. Saya sebetulnya berat menyampaikan hadis ini karena Ustadz Al-Nobdinar, ketua yayasan, cerita tentang sedekah. Hadis ini pula katanya asal zakat aja cukup. Kan bertentangan itu. Maksudnya kalau ada orang yang berat betul kata dia Islam ini tak berat. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, jauhi dosa besar, jangan aniaya orang, masuk surga. Cuman surganya yang pinggir-pinggir lah. Juga surga yang daerah Tenayan, Panam, tidaklah yang surga bagian Sudirman itu enggak. Ini takut pula saya nanti komunitas Tenayan ini unjuk rasa, tersinggung karena cakap saya. Udkhul bisalam, kata Allah Ta'ala, kata malaikat, masuklah engkau ke dalam surga. Ini dakwah mesti meringankan orang, jangan memberatkan orang. Ada orang mau masuk Islam, Pak Ustadz Somad, ya saya terkesan dengan ceramah Ustadz, saya mau masuk Islam. Gimana amal-amal dalam Islam itu? Kau mesti sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat witir, sholat sunat tahajud, sholat sunat... tak jadilah kata dia. Jadi kita cerita ringan aja. Gimana Islam itu? Sholat 5 waktu, ayatnya mesti panjang, kulhu aja. Aku aja yang dari kecil Islam kulhu kok. Puasa Ramadan, ringan puasa itu. Habis itu bayar zakat. Habis itu jauhi dosa-dosa besar. Jamin masuk surga, jamin. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Rawahud Nasai. Hadis ini ada dalam kitab Sunan Nasai. Wa lafzu lahu wa Ibnu Majah. Lafaznya menurut redaksi Imam Nasai ada dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. 3 imam mengatakan hadis ini sahih. Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, dan Imam Ibnu Hibban. Sahih kata dia. Wa indahum, tapi dalam redaksi mereka ada tambahan bunyi teks. Gini bunyinya. Illa futihat lahu abwabul jannati samaniyatu yawmal qiyamah hatta innaha la tastafiqu. Orang yang melakukan yang tadi, sholat 5, puasa Ramadan, membayar zakat, jauhi dosa besar, masuk surga dari 8 pintu surga. Surga itu pintunya 8, neraka itu pintunya 7. Jadi kira-kira kesempatan kita lebih besar masuk surga atau masuk neraka? Yakin? Iyalah, pintunya 8. Takkan tak masuk dari salah satu pintu. 8 pintu. Apa aja pintu yang 8 itu Pak Ustadz? 4 pintu sepakat ulama. Ada dalam satu hadis. Babus sholah, babus sodakoh, babul jihad, babus siam. Yang banyak sholat sunat, masuk kau dari pintu babus sholah. Yang mati fisabilillah, masuk dari pintu jihad. Yang rajin puasa sunat, babur rayyan namanya. La yadkhuluhu illa shaimun. Tak masuk dari babur rayyan kecuali orang yang puasa. Ibu-ibu yang sudah berniat puasa, lanjutkan. Ustaz sering puasa sunat? Tak sering, tapi ada juga. Kalau diajak orang berbuka, tengok lauknya dulu. Kalau cuma nasi kotak tak usah lah. Tapi kalau beridang sampai dia baung, ngajak buka puasa nasi kotak. Digolek-golek lah ikan. 8. Yang pintu yang ikhtilaf itu ada namanya babul hajj, orang yang banyak pergi haji. Ada lagi nama pintu itu Kazimil Ghaiz, pintu menahan marah. Menahan marah ini juga bisa juga masuk surga dari pintu nahan marah. Tapi yang mesti tahu ini yang mengasih pinjaman, bukan yang meminjam.
Ini khawatirnya saya yang tahu hadis ini yang minjam duit. Pas ditagih orang, kapan bayar? Pas udah mau marah, jangan marah. Kau nanti masuk pintu dari pintu ada nama pintu surga itu. Jangan marah. Nanti kau masuk dari situ. Ada pintu al-aiman, ada pintu babu zikri untuk orang yang banyak berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bersolawat, beristighfar, tak putus zikirnya. Berhenti zikir jahar, zikir sir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jahar, bersuara. Ada zikir sir di dalam. Tak berbunyi dia. Macam mana bunyinya Pak Ustaz? Tak berbunyi, soalnya bunyi. Zikir sir. Sir. Kalau tarekat Qadiriyah, jahar. Abdul Qadir Al-Jilani, la ilaha illallah. Tapi kalau Naqsyabandiyah, sir. Bahauddin Naqsyabandi, tak berbunyi di dalam. Zikir asma wa sifat, zikir ismuzan, Allah 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 Allah, tak putus. Satu hari 5.000 kali. Makanya mereka petik tasbih itu cepat. Allah 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 Allah, tak putus. Allah 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 Allah, 5.000 kali. Kita mesti menyibukkan diri dengan zikir. Apalagi yang sudah tua-tua. Makin tua mesti banyak berzikir. Sebab kita ini makin tua makin banyak bercakap. Dan biasanya cakap tuh diulang-ulang, kadang mau sampai 3 kali ulang. Kita sur, orang muak. Jadi saya berpikir aku nanti kalau udah tua tak mengajar lagi. Jadi aku mesti banyak berzikir. Tanya orang satu, jawab satu. Pergilah saya ke sorga. Sorga itu surau Gadiang, Rohul. Jumpa saya orang-orang tua. Tak mau bercerita orang-orang tua situ. Tanya satu, jawab satu. Kelipah di mana? Situ. Lah lama. Jadi kenapalah orang tua ni tak mau cerita? Rupanya dia menyelesaikan beban wajibnya. Kami wajib berzikir gitu. Jadi dianggapnya kedatangan saya ngobrol itu mengganggu zikir dia. Ya, tasbih dia tak putus. Allah. Berapa kali kelipah? 5. Hah? Sikit. 5.000. Kita wajibkan diri kita. Boleh kita mewajibkan diri berzikir 2.000, 5.000, 7.000, 10.000. Boleh. Enak aja Ustaz mengatakan boleh. Mana dalilnya? Ini kan lagi tren nih sekarang nih. Mana dalilnya? Padahal dikasih tahu pun dalil bukan dia paham. Macam iyo aja. Buka kitab Syiar A'lam An-Nubala. Nama penulisnya Imam Az-Zahabi. Kata Imam Az-Zahabi dalam biografi Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini. Abu Hurairah tidak pernah tidur malam sebelum memetik tasbih alfa uqdah, 2.000 simpul tali. Ambil tali simpul 2.000 sebelum tidur malam. Kalau selesai 2.000 belum mata terpejam, tambah lagi. Kalau sebelum 2.000 sudah terpejam, bukan urusan kita lagi. Kalau bisa tidur tuh. Jadi Ustadz tadi malam apalah yang Ustadz baca sebelum tidur malam? Fatihah. Siapa Fatihah? Fatihah. Pilih. Ustadz ini mengatakan bagus Fatihah, Ustadz ini mengatakan bagus kulhu, Ustadz ini bagus mengatakan istighfar, Ustadz ini mengatakan bagus salawat. Jadi mana yang kau amalkan selama ini? Itu yang aku bingung Pak Ustadz. Belum ku amalkan lagi. Pilihlah. Sunnah ini banyak. Pilihlah salah satu dari sunnah itu. Aku biasanya lebih cocok salawat Pak Ustadz. Apa salawat? Aku lebih mantap kurasa zikir la ilaha illallah tahlil. Apa la ilaha illallah? Aku lebih sesuai lagi zikir Allah nih Pak Ustaz. Bagus. Ini sesama tukang zikir nih pula berkelahi. Kalau sesama orang berzikir berkelahi, yang ketawa setan. Aku lah yang menang kata setan. Lalu Nabi SAW membaca ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim
In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kalian jauhi dosa-dosa besar, maka kami hapuskan dosa-dosamu. Wa nudkhilkum mudkhalan karima. Setelah dosamu kami hapuskan, maka kami masukkan engkau ke dalam surga Jannatun Na'im. Mudah-mudahan semua dosa kita dihapuskan dan kita semuanya masuk surga. Jangan aniaya orang. Kalau sama Allah Ta'ala, mandi taubat, sembahyang sunat taubat, selesai. Tapi kalau sama manusia tak bisa. Jangan aniaya orang. Maka saya ceramah tak pernah lama-lama, karena lama-lama ceramah itu menganiaya uang. Teraniaya di kantor, teraniaya di jalan, antenanya udah awak lah. Jadi Ustadz ceramah ini sampai jam berapa? 6.35. Karena 6.35 itu waktu sholat sunat isyraq. Habis 6.35 stop sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Habis itu baru kita buka tanya jawab. Mohon maaf Bu ya, saya tak bisa ikut sampai selesai. Tak apa-apa, silakan pulang, sarapan pagi. Saya sedang puasa Pak, lanjutkan sampai sore. Tak bisa saya lanjutkan, makanlah. Puasa hidup kok susah.